Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafrin Haldi Valeri dengan NIM 200522062 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian Islam itu sendiri yaitu perkataan Islam terdapat dalam Al-Quran, kata benda yang berasal dari kata kerja salimah. Arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepada Tuhan. Dari kata salam tersebut timbul ungkapan Assalamualaikum yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya, semoga Anda selamat, damai, sejahtera. Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak. Hukum Islam merupakan subjek yang terpenting dalam pengkajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh, yang meliputi semua bidang hidup dan kehidupan seorang muslim. Maka, berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam. Hukum perdata. Yang pertama, munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. 2. Wirasa, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. 3. Muamalat, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda. Tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Hukum publik. Yang pertama, jinayat, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarima hudud maupun dalam jarima ta'zir. Yang kedua, ahkam. As-Sultaihiyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Yang ketiga, syiar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. 4. Muhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Yang ketiga, ciri-ciri hukum Islam. 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Terdiri dari dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif dan hukum wad'i. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman atau akidah dan akhlak umat Islam. Yang keempat, tujuan hukum Islam. Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil atau segala yang bermanfaat
dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah yang pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tamsyiyat. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Dilihat dari pelaku hukum Islam, yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama karena Al-Quran dijamin autentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Yang kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.